Adem apa terbakar? Ketika terbakar berarti jadi apa? Ketika jadi neraka berarti sukses gak mewarisi jannatin naim. Nah loh. Jadi saya bukan sedang mengajarkan doa ini buat dihafal. Bukan. Satu, ya. Mulai dari sekarang belajar untuk jadi orang bijaksana. Setiap ada situasi yang sulit, belajar untuk menjadi orang yang bijaksana. Hakim tidak ikut jaksa, tidak ikut pengacara. Di mana hakim posisinya? Di tengah saja. Tidak terjebak kiri, tidak terjebak kanan. Di mana? Di tengah saja. Makanya Allah mengatakan, di antara kebencian dan kecintaan, akulah kasih sayang. Jadi Allah itu tidak pernah menempatkan diri di kebencian dan tidak pernah meningkatkan diri di kecintaan. Maka beliau mengatakan di antara kebencian dan kecintaan, akulah kasih sayang. Jadi kalau sudah menjadi kasih sayang, tidak akan terjebak oleh kebencian dan kecintaan. Itu namanya hakim. Jadi kalau hakim ikutin jaksa, itu namanya hakim merasa jaksa. Kalau hakim ikuti pengacara, itu namanya hakim rasa terdakwa. Kacau lah hukum. Makanya ya, hukum dunia itu memang seringkali dirasa tidak adil. Nah, itu sebabnya kita dilatih meniti ke dalam diri. Tangga tertinggi dari meniti ke dalam diri adalah mencapai kekosongan. Itu tangga terakhir dari meniti ke dalam diri. Sudah bukan cahaya, bukan lagi kegelapan, yang ada cuman kekosongan. Persis seperti mengupas bawang. Makin dikupas, makin dikupas, makin dikupas. Dan yang terakhir, gak ada lagi yang bisa dikupas. Karena yang tertinggal cuman kekosongan. Saat mencapai kekosongan, yang ada cuman hangat-hangat air matamu. Makanya ibu-ibu kalau ngupas bawang pasti keluar air mata. Ketika kita mengupas, dari bagian luar masuk ke kolbu, kolbu masuk ke fuad, dari fuad masuk ke lub, dari lub masuk ke safak, dari safak masuk kepada sir, dari sir masuk dalam lagi, sampailah pada yang terdalam, yaitu aku. Di balik sir ya ada aku. Udah masuk di titik itu, yang ada cuman kekosongan. Tak bisa dijelaskan lagi, tak bisa diterangkan lagi. Yang ada cuman rasa tanpa rasa, wajah tanpa wajah, nama yang tidak bernama. Disitulah kita akan mencapai la ilaha illa ana. Puncaknya tauhid. Ya. Ini mau dilanjutkan enggak? Itu pesan yang pertama. Pesan yang kedua, perhatikan saya. Orang yang sudah mencapai kebijaksanaan, yang setiap saat terus menyatukan diri dengan Dia yang maha bijaksana lewat prosesi amal soleh. Awas ya,
Menyatukannya lewat prosesi amal soleh. Kan tadi minta dijadikan sebagai hamba Allah yang solihin. Maka insya Allah secara pelan tapi pasti yang keluar dari lisannya itu adalah sidkin, kebenaran. Tahu kebenaran itu apa? Kebenaran itu sesuatu yang dialami sendiri, bukan apa kata orang, bukan apa kata kitab, bukan apa kata sahabat, bukan apa kata para nabi, para rasul, tetapi apa yang dialami sendiri, apa kata dirinya sendiri. Makanya menyaksikan dulu, bersaksi dulu. Menyaksikan dulu, baru bersaksi. Nah, orang yang sudah menyaksikan, pasti yang disaksikan itu adalah kebenaran. Makanya akan terbimbing tuh lisannya. Saya perhatikan ya, kalian juga mulai berevolusi. Cara bicara, cara menyampaikan pendapat, mulai berevolusi. Saya senang bergurau, tetapi bergurau itu ada tempatnya. Jangan setiap saat bergurau terus. Nah itu, karena kalau setiap saat bergurau terus, itu bukan lagi sukacita yang didapat. Itu adalah kekacauan. Kekacauan batin dan pikiran kita sendiri. Hati-hati ya, ada yang mengklaim, pokoknya ketawa aja terus. Nah kalau ketawa terus kan nanti juga bisa lupa diri. Nah kalau lupa diri itu akan mengalami kekacauan batin dan kekacauan pikiran. Ada saatnya bergurau, ada saatnya bicara secara serius, tetapi tetap sukacita. Orang yang bicara serius itu bukan berarti tidak ada sukacita loh. Saya bicara dari tadi seperti ini mengalirkan energi, ya bukan berarti tidak ada sukacita. Justru saya bisa bicara seperti ini karena ada kekuatan positif pada diri saya yang bernama cinta sebagai sumber sukacita. Kalau nggak ada cinta tidak mungkin mengalir yang semacam ini. Oke? Tambah asik nih. Waj'alni mi warasati jannatin naim. Ini doa yang luar biasa. Jadi setelah kita terbebas dari bicara yang gak karu-karuan, berikutnya apa? Pasti kita akan mewarisi surga. Maaf ya, banyak contoh tuh sekarang. Orang yang keseleo bicara, akhirnya berhubungan dengan hukum. Itu. Makanya bahaya ketika mulut ini terbuka, sementara mata kalbu dan pikiran kita masih tertutup. Itu bahaya. Gak ada kontrol. Tapi kalau kalbu dan pikiran kita sudah terkontrol, yang keluar dari sini terkontrol. Gitu. Penjara walaupun di dunia, surga apa neraka? Kan tidak diinginkan. Itu jelas neraka dong. Betul nggak? Begitu kita keluar kata-kata yang kotor dari sini, apalagi kata-kata itu mengandung kebencian, mengandung fitnah, kebohongan, hoax, apalagi menimbulkan permusuhan. Itu pasti ada aspek hukum yang akan mengikutinya. Hati-hati. Kalau dulu mulutmu adalah harimaumu, sekarang bisa jadi jari-jarimu juga adalah harimaumu. Jari-jari dikendalikan oleh ini. Makanya ini harus kolbun salim. Kolbun salim. Kolbun salim. Oke. Lanjut ya. Baik. Waqfir li abi innahu kana minad dolin. Ini ada kaitan dengan kajian kita yang kemarin. Masih ingat kajian kita yang minggu kemarin? Kan sebetulnya kajian kita minggu kemarin itu dialog antara Ibrahim dengan bapaknya. Betul? Tetapi lebih dalam lagi sebetulnya dialog antara kita dengan berhala-berhala yang ada dalam diri kita. Nah, waqfir li abi innahu kana minad dolin, ya. Ampunilah bapakku
karena sesungguhnya ia adalah termasuk golongan orang-orang yang sesat. Jadi Bapak di sini bisa jadi satu adalah secara syar'i adalah bibit yang melahirkan kita, tapi secara hakiki Bapak juga bisa berarti diri kita sendiri. Ya. Bapak itu bisa berarti diri kita sendiri. Pengendali diri kita yang belum hidup, pengendali di dalam yang belum hidup, yang masih membawa kita kepada kesesatan, itu juga bisa diartikan abi. Ya. Baik, ayat 87 ya. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Maka akan ada suatu waktu di mana harta dan anak laki-laki tidak berguna lagi. Ngerti ya? Jasmani dan rohani kita, luar dalam kita ini gak berguna lagi. Jadi judulnya apa? Mumpung masih ada waktu. Makanya saya kan menganjurkan, ayo bikin BSI peduli. Malah ada yang ngasih surat cinta sama saya. Ada yang bilang katanya BSI peduli itu kepentingan keluarganya Saiful Karim. Luar biasa. Tapi saya udah tahu doanya kan. Ya Allah, jadikanlah aku yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan. Adem. Lewat BSI peduli, alhamdulillah sekarang ada sahabat-sahabat yang di luar kita, yang anak-anaknya mau putus sekolah bisa sekolah lagi, nyambung lagi. Ada sahabat-sahabat ya yang mungkin belum bisa memenuhi kebutuhan, tetapi bantuan ini menjadi sangat berarti. Karena puncaknya belajar itu adalah bagaimana kita memperlakukan orang lain. Memperlakukan orang lain itu adalah kepedulian. Hasil belajar itu adalah seberapa peduli kita pada orang lain. Mumpung ada waktu. Tubuh sehat, duit juga ada, tinggal kemauan. Mau gak kita memanfaatkan waktu kita? Nih harta kita yang luar biasa ini, waktu. Karena nanti suatu saat kita akan menemukan penyesalan. Mohon maaf ya Bapak Ibu, banyak sekali orang meninggalkan dunia ini, meninggalkan yang dia kumpulkan. Terus saja dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, ditinggalkan. Bodoh banget. Sedikit sekali yang dia bawa. Karena yang dibawa adalah yang dibagikan. Sedikit yang dia bawa. Karena yang dibawa, yang dibagikan. Yang dibagikan paling tidak juga recehan. Ya. Nyumbang itu sekarang pakai M-Banking. Gitu. Banyakin nolnya. Gitu. Baru nolnya 5, tambah 1 lagi, kirim. Baru 5, tambah 1 lagi, kirim. Tinggal nambah 0, ketik 0 aja. Gimana sih? Pengen surga yang penuh kenikmatan, masa 500 perak lagi? 1000, paling 2000 itu pun udah lecek. Ya kalau kita cuma ngasihnya 2000 yang lecek, ya surganya pun bukan penuh kenikmatan, penuh kelecekan. Kan itu simetri. Ingin surga yang penuh kenikmatan, ya tentu saja surga terus dibeli, tidak ada yang gratis. Jadi aneh.
mendambakan surga yang penuh kenikmatan, tetapi yang dibangun neraka. Aneh. Sekali lagi, mari kita tanya pada diri kita, apakah saya mampu sebetulnya untuk menolong? Mampu, cuman kita tidak mau menolong. Itu aja. Itu aja. Karena apa? Karena kita belum mencapai puncaknya kemanusiaan kita, yaitu melepaskan. Itu. Manusia diikat dengan itu. Ya. Nah, padahal pada suatu saat harta dan anak laki-lakimu gak berguna lagi. Oke?